Kembali bersama kami Wali Kota Blitar Santoso yang menjadi korban perampokan di rumah dinasnya mengalami beberapa luka penganiayaan. Pelaku meminta diberikan uang tunai sambil mengancam akan melukai istri Wali Kota. Sehari pasca perampokan di rumah dinasnya, Wali Kota Blitar Santoso keluar menemui awak media. Santoso menunjukkan sejumlah luka akibat pemukulan oleh komplotan perampok. Saat kejadian, ia menolak menunjukkan tempat uang. Namun, pelaku mengancam akan menyakiti istri wali kota hingga wali kota pun terpaksa menunjukkan lemari tempat penyimpanan uang. Kemudian saya ditendang, dipukul dalam posisi yang disekap baik mulut, mata, tangan. Karena saya tidak segera menunjukkan, dikira saya membohongi bahwa saya tidak mau menunjukkan berangkasnya. Itu sempat dia ngomong, kalau tidak segera memberitahukan istri saya mau ditelanjangi. Menurut Santoso, pelaku mengambil uang tunai 400 juta dan perhiasan dari dalam lemari. Uang itu dikumpulkan Santoso dari honor sebagai pembicara dan akan digunakan untuk melunasi hutang kampanye Pilkada 2019 lalu. Rencana saya, sehabis akhir tahun, saya mulai menyicil utang saya. Jadi utang saya karena belum lunas, mau saya cicil. Saya kan harus mengumpulkan dari hasil honor-honor kalau saya buka kegiatan dan sebagainya. Perampokan terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar di Jalan Sodanko, Supriyadi, Kota Blitar, Senin dini hari lalu. Pelaku masuk ke dalam rumah setelah melumpuhkan 3 penjaga petugas Satpol PP. Pelaku langsung masuk dalam rumah dinas dan menyekap wali kota dan istri. CCTV dan dekoder di rumah dinas juga dirusak. Polres Blitar dan Polda Jawa Timur telah melakukan olah tempat kejadian. Dari pemeriksaan CCTV di jalan raya, para pelaku teridentifikasi menggunakan mobil plat merah Kabupaten Kediri. Namun, polisi masih menyelidiki keaslian plat nomor tersebut. Penomoran kode akhir itu memang masukin di wilayah Kediri, tapi kita sedang dalami mendapatkan plat tersebut dari mana, apakah mungkin membuat atau mencuri dan sebagainya. Pasca perampokan, rumah dinas Wali Kota Blitar masih dijaga ketat aparat kepolisian. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya, polisi masih mendalami identitas para perampok yang beraksi di rumah dinas Wali Kota Blitar Senin dini hari. Sementara itu penjagaan di rumah dinas Wali Kota Blitar diperketat pasca peristiwa perampokan. Polda Jawa Timur membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar. Sebanyak 7 orang saksi telah diperiksa. Saat ini hasil olah TKP dan pemeriksaan para saksi masih didalami. Polisi juga tengah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kota Blitar untuk mencari alternatif CCTV di sekitar TKP. Pasalnya CCTV di area rumah dinas wali kota dirusak para pelaku. Sementara itu, pasca peristiwa perampokan, sejumlah petugas kepolisian masih berjaga di rumah dinas wali kota Blitar. Wakil Wali Kota Blitar berharap kasus ini dapat segera diusut tuntas agar tidak meresahkan masyarakat. Kami berharap ini kejadian yang terakhir supaya tidak terulang di tempat lain, apalagi ini menjelang tahun-tahun politik. Bagaimana suasana kondusif itu harus kita ciptakan. Aksi perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar pertama kali diketahui oleh jemaat sholat subuh masjid di samping rumah dinas. Saksi mendengar suara teriakan dan melihat 3 petugas Satpol PP dalam kondisi disekap. Matanya ditutup ya. Matanya ditutup. Mulutnya? Mulutnya enggak, kakinya ditutup. Kakinya juga diikat ya. Itu yang di luar pos. Kasus pencurian dengan kekerasan terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar Senin dini hari. Uang senilai 400 juta rupiah dan sejumlah perhiasan raib dibawa para pelaku. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan.
Ya, sementara di waktu berbeda, Wali Kota Blitar, Santoso mengaku sempat dianiaya para pelaku perampokan. Saat diminta menunjukkan lokasi berangkas, para pelaku bahkan mengancam akan menelanjangi istri Santoso. Pada waktu itu sasaran yang diminta, dia minta kepada saya untuk menunjukkan berangkasnya. Berangkasnya Pak, Bapak di mana? Terus saya kan selama ini nggak punya berangkas, karena berangkas ini kan harus untuk menyimpan uang yang saya simpan itu ya tidak ada. Jadi makanya saya memang nggak punya berangkas. Ya kalau uang sedikit-sedikit dari hasil kegiatan saya membuka acara itu honornya ya saya simpan di tas, cukup saya taruh di almari gitu saja. Nah, kemudian saya ditendang, dipukul dalam posisi yang disekap baik mulut, mata, tangan, karena saya tidak segera menunjukkan, dikira saya membohongi bahwa saya tidak mau menunjukkan berangkasnya. Jadi saya bilang kalau mau membuka almari silakan dibuka almarinya itu. Almari saya juga tidak terkunci, memang tidak ada kuncinya, jadi terus dibuka. Dia mengobrak-abrik saya. Waktu itu sempat dia ngomong, kalau tidak segera memberitahukan istri saya mau ditelanjangi. Itu dia ngancam seperti itu. Saya kan berpikir, bagaimana keselamatan istri saya. Ya baik, pemirsa, perampokan sebuah rumah dinas wali kota yang penuh penjagaan tentu menjadi tanda tanya di benak publik. Meski masih didalami polisi, namun apa kira-kira yang menjadi motif perampokan? Kami akan berbincang dengan kriminolog dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Maradona, dan kami juga masih menunggu bergabungnya Kasih Humas Polres Blitar Kota, Ibtu Ahmad Rohan. Kita ke Bang Bara terlebih dahulu. Selamat sore, Bang Bara, apa kabar? Selamat sore Bang Juno, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Kita tahu ini yang menjadi pertanyaan publik adalah rumah dinas seperti itu. Harusnya pengamanan agak ketat, tapi ini kok gampang. Kalau analisa Anda dulu Bang Bara secara general, bagaimana ini bisa terjadi? Ya, kita berangkat dulu dari jenis tindak pidananya. Baik. Sebenarnya ini kan kejahatan-kejahatan biasa, tapi berubah menjadi high profile crime begitu ya. Karena kebetulan korbannya adalah orang yang memiliki posisi tertentu di masyarakat. Baik. Dan high profile crime ini semakin akan menjadi serius ketika kejahatan yang melibatkan salah satunya adalah kekerasan. Ini pas ya. Jadi korbannya wali kota di rumah dinas, kaitannya dengan kejahatan dengan kekerasan. Tentu orang akan bertanya-tanya begitu ya. Tidak hanya sekedar memandang ini sebagai hal yang biasa. Bagaimana bisa simbol-simbol negara dalam pemerintah kota, wali kota di rumah dinasnya menjadi korban. Jadi ini dimensinya luas ya. Tidak hanya sekedar kejahatan biasa, kemudian bagaimana kemudian perlindungan terhadap pejabatnya aja nggak menjadi korban kejahatan, bagaimana dengan rakyat biasanya? Terus di situ nanti muncul banyak teori-teori konspirasi begitu. Ini menjadi salah satu ciri dari high profile crime. Oke, kalau kita lihat juga, iya semuanya masih sangat dinamis ya Bang Bara dalam proses penyelidikan seperti itu. Tapi kalau dari rutan yang kita lihat, bagaimana hanya dijaga oleh 3 orang Satpol PP. Apakah ini menurut Anda juga jadi satu catatan kalau kita lihat ya ini rumah dinas luas seperti itu, hanya ada 3 Satpol PP di gerbang seperti itu, bagaimana? Ya, kalau kita lihat misalnya dalam rutin activity teori ya, salah satu penyebab kenapa pelaku berani melakukan kejahatan itu kan ada absen guardianship, ya, absennya penjagaan begitu ya. Baik. Jadi orang akan berani. Nah, kalau kita lihat walaupun Satpol PP kan sebenarnya rumah itu dijaga dan 3 orang begitu. Jadi kita melihatnya bahwa ternyata itu tidak cukup memberikan efek takut bagi para pelaku. Berarti ini kan motivasinya luar biasa. Di situ ada 3 orang Satpol PP begitu, tapi tetap aja mau melakukan. Ini motivasinya saya kira perlu didalami. Kalau kita lihat dalam konteks motivasi itu kan sifatnya bisa ekonomis ya, karena memang mungkin mengira di situ ada atau tahu di situ ada benda yang berharga. Tapi motivasi pelaku itu juga ada kaitannya dengan simbolik begitu. Ada pesan-pesan tertentu atau tujuan kalau tertentu motivasi di luar. Bang Bara, motivasi pelaku, dengan kata lain apakah pelakunya memang sudah kenal dengan medannya atau ya tadi tidak mengenal? Karena secara logika kan pasti ketika
ya rumah dinas pasti di pikiran pelaku pasti banyak penjagaan berlapis mungkin ya. Tapi kalau kita lihat dengan ya kejadian seperti ini, apakah ada kemungkinan bahwa pelaku sangat mengenal lokasi TKP seperti itu? Ya, kalau kita lihat dalam konteks lagi-lagi ya, routine activity teori, di situ ada yang namanya motivated offender. Motivated offender itu ada kemauan dan juga kemampuan pelaku untuk melakukan tindak pidana itu. Baik. Nah, ketika dia masuk ke suatu rumah dinas, orang itu tahu ada penjagaan dan seterusnya. Itu pasti dia punya pengetahuan yang cukup. Tidak mungkin dia kemudian meraba-raba karena tahu resikonya akan lebih tinggi kan. Oke. Ini rumah dinas kepala daerah loh, ini kan beda dengan rumah orang biasa yang nggak ada satpamnya. Mereka punya pengetahuan yang cukup ya. Ya, ya, ini polisi dalam pendalaman kasus saya kira perlu kemudian melihat ada hal-hal tertentu terkait dengan pastilah pelaku-pelaku itu punya pengetahuan mengenai internal di dalamnya, entah itu dari mana, tapi pasti ini kejahatan yang sudah direncanakan begitu ya, karena kaitannya adalah subjek yang dituju, objeknya ini kan bukan sembarangan begitu ya, pasti penjagaan, CCTV macam-macam, apalagi saya baca merusak decoder CCTV, pasti dia tahu decoder itu di mana dan seterusnya ya, kapan, apalagi dia pakai plat merah begitu ya, sehingga kan itu bagian dari apa ya? Strategi untuk supaya tidak begitu dicurigai, apalagi plat merahnya ini menggunakan mobil yang biasa dipakai oleh pejabat kelas tertentu. Kalau nggak salah kan merek tertentu mobil itu kan digunakan hanya untuk kita bisa tertentu. simpulkan bahwa pelaku mengenal TKP, sudah paham ya paling tidak ritme seperti itu, pola di tempat kejadian. Apakah pertanyaan selanjutnya, Bang Mara, apakah ada kemungkinan ya pengetahuan ini didapat dari orang dalam atau kita bisa punya analisa lain terkait pengetahuan yang mereka punya ini? Ya, ini kita kan nggak bisa berandai-andai ya, karena proses penegakan hukum penyidikan itu kan masih berlaku. Tapi kalau kita lihat ya, setelah tadi motivated offender, itu ada satu lagi yang kita sebut sebagai attractive target begitu ya. Tadi sisi pelaku, sekarang sisi korban. Nah, di sisi korban itu kan biasa kita melihatnya dalam kajian kriminologi kita disebut sebagai FIFA begitu ya. Jadi pelaku itu menggambar korbannya itu dari sisi value-nya, jadi berharga atau tidaknya, kemudian inersianya, hambatan. Ketika saya mau masuk ke rumah pelaku, kira-kira hambatannya akan apa saja. Dan itu ketika dia memutuskan melakukan itu, berarti kan dia sudah tahu, oh ini hambatannya akan di sini, mulai awal sampai akhir, gitu ya. Dia sudah bisa memetakan itu. Terus kemudian visibility. Dia pasti akan tahu bahwa dengan resiko yang tinggi masuk ke rumah dinas, visibility mengenai apa yang saya ambil itu kan pasti dia akan tahu. Nggak mungkin gambling, ya kalau ada uang nggak ada. Nah, ini Bang Mara, termasuk, ya. Saya potong sejenak, nanti kita lanjutkan, tapi poinnya saya sudah dapat tadi terkait pengetahuan. Kita punya, sudah bergabung bersama kita juga ada Ibtu Ahmad Rohan untuk melengkapi dialog kita hari ini, Kasih Humas Polres Blitar Kota. Assalamualaikum, selamat sore Pak. Waalaikumsalam, selamat sore. Ya, terima kasih sebelumnya. Bagaimana update terkini dari kasus ini sendiri? Terima kasih Mas untuk update perkembangan terkait kasus pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan di rumah dinas Wali Kota Blitar. Perlu kami sampaikan untuk perkembangan pada hari pertama setelah terjadi kejadian tersebut. Sudah dilaksanakan olah TKP oleh tim gabungan dari Polda Jatim dan Polres Blitar Kota. Kemudian kami juga sudah melakukan pemeriksaan, ada 7 saksi pada hari pertama. Kemudian untuk hari kedua kita lakukan pemeriksaan ada 14 saksi. Kemudian hari ini, hari ketiga, ada tambah lagi 9 saksi. Jadi total sudah 30 saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan. Baik, 30 saksi ini Ibtu Ahmad, apakah orang-orang terdekat di internal atau yang secara langsung ada di kejadian itu malam itu atau orang-orang eksternal seperti itu? Baik, jadi untuk 30 saksi ini kebanyakan memang rata-rata yang ada terdekat dengan Pak Wali Kota. Begitu yang di Wisma, mulai dari asisten rumah tangga, kemudian para penjaga yang selama ini bertugas, kemudian juga pembantu-pembantu yang lain yang di ring satunya beliau. Oke, Ibtu Ahmad, kalau Wali Kota
Santosa sendiri masih meyakini bahwa ini motifnya adalah ekonomi, motifnya adalah tadi murni perampokan. Dari sejauh ini, Ibtu Ahmad, apakah motif sudah bisa kita analisa atau masih sangat dinamis sebenarnya kalau dari pihak kepolisian sendiri? Terima kasih Mas. Untuk motif kita belum berani karena kita masih mengumpulkan bukti-bukti petunjuk, kemudian juga sambil menunggu hasil dari olah TKP yang dilaksanakan oleh tim Inavis kemarin, pengambilan sampel baik jejak yang tertinggal di TKP mulai dari sidik jari maupun sampel DNA yang mungkin ada yang tertinggal di TKP. Nanti kita cocokkan dengan persesuaian yang ada dengan keterangan saksi maupun bukti. Demikian, Mas. Jadi untuk motif kita masih menunggu dulu ya, Ibtu Ahmad ya, untuk dalam proses penyidikan masih berlanjut. Yeah. Ibtu Ahmad, Bang Mara, kita jeda dulu, kita akan sambung usai commercial break berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.